Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Dr. Yeni Farida, Magister Kesehatan. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pola hidup bersih dan sehat di masa new normal. Apa new normal? New normal adalah kebiasaan baru. Kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, kebiasaan baru, pola hidup yang baru di masa pandemi COVID-19. Virus COVID-19 bukan hal yang baru. Kita semua sudah tahu, kita sudah browsing. Virus ini sangat mematikan. Ukurannya kecil, 125 nanometer, tidak tampak mata. Jika diperbesar dengan mikroskop 1000 kali, baru akan terlihat. Virus ini menular melalui droplet atau percikan, baik saat batuk maupun bersin. Saat batuk ataupun bersin, virus ini akan terbang dan akan terhirup oleh orang yang sehat melalui mata, hidung, tenggorokan, atau mulut, dan akan memberikan gejala, yaitu panas di atas 37,3, batuk, dan yang paling parah adalah sesak. Dan jika itu tidak diatasi, akan menyebabkan kematian. Sekarang kita bahas tentang new normal. New normal, kita punya kebiasaan baru. Jika dulu kita akan cuci tangan hanya sebelum makan atau sesudah makan, atau kita akan mencuci baju sehari sekali atau bagaimana, sekarang semuanya tidak bisa seperti itu. Keberadaan virus COVID-19 benar-benar merubah kehidupan kita, baik pribadi, kemudian berbangsa dan bernegara. Dan itu dialami oleh seluruh orang di dunia. Sekarang kita belajar satu persatu tentang kebiasaan baru yang harus kita lakukan di masa new normal. Ada 15 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memastikan dalam keadaan sehat bila keluar rumah. Jika adik-adik merasa demam atau tenggorokannya tidak enak, atau sekarang gejala yang baru adalah timbulnya ruam kulit atau merah, kemudian nyeri perut yang tidak tahu sebabnya, bahkan ada gejala-gejala lain. Itu akan berkembang menurut penelitian-penelitian yang terbaru. Jadi kalau merasa tubuh tidak enak, lebih baik kita tidak keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika batuk pilek atau nyeri tenggorokan, sementara tetaplah tinggal di rumah. Atau jika ada gejala sesak, untuk cepat-cepat datang ke Vaskes 1 atau puskesmas atau dokter terdekat atau ke rumah sakit. Yang ketiga, sering-seringlah melakukan pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,3 itu menandakan bahwa ada virus di dalam tubuh kita. Tetapi tidak semuanya panas adalah virus. Jadi, jika panas, tetaplah berada di rumah. Yang keempat, selalu gunakan masker. Nah, kita ada beberapa jenis masker. Yang pertama adalah masker kain. Ini biasa digunakan oleh orang umum. Masker kain ini efektif 60% untuk menahan droplet. Ini masih sangat dianjurkan untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, ada masker medis. Ini biasa dipergunakan oleh tenaga medis untuk di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Namun sekarang ada beberapa yang sudah menjualnya secara bebas. Selanjutnya, ini yang namanya masker N95. Ini maksudnya adalah 95% dia menahan droplet dari virus itu untuk tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Ini hanya khusus untuk dokter di fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah rajin mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air yang mengalir.
Dengan hand sanitizer ini kita mencuci tangan 30 detik. Kemudian untuk dengan sabun atau air yang mengalir kita lakukan selama 40 sampai 60 detik. Jadi harus tetap rajin-rajin ya. Yang keenam, hindari menyentuh wajah karena permukaan tangan kita ini mengandung kuman, bakteri maupun virus sangat banyak. Jadi karena COVID-19 ini masuknya melalui saluran pernafasan, jadi jangan sampai kita memegang muka kita tanpa kita mencuci tangan lebih dahulu. Selanjutnya, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, jaga jarak ini bukan hanya saat kita berpapasan dengan orang lain, tetapi saat kita mengantri di pertokoan, di perkantoran, atau dimanapun. Bahkan saat berkomunikasi atau berbicara dengan teman, kalau memang tidak memungkinkan untuk menjaga jarak, lakukan komunikasi lebih baik via telepon. Selanjutnya, memakai face shield untuk perlindungan tambahan. Nah, ini sekarang banyak ya contoh-contoh face shield gini ya, kekinian. Kita memakai seperti ini, tetap kita harus memakai masker. Ini adalah perlindungan lebih untuk mata maupun yang lain-lain. Ini sudah banyak dijual bebas, ini sangat menolong. Selanjutnya yang ke-9, bawalah peralatan pribadi. Jadi peralatan pribadi itu mulai dari peralatan sekolah, peralatan makan, peralatan untuk ibadah, itu jangan saling meminjam. Karena kita tidak tahu apakah teman atau orang yang kita pinjami itu terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Untuk adik-adik, ini ada, nanti akan kita berikan gambar tentang apa saja yang bisa dibawa di dalam tasnya adik-adik selama penerapan pola hidup bersih dan sehat di masa new normal. Yang ke-10, sekarang saat tiba di rumah atau dimanapun gitu ya, kita cepat-cepat yang pertama cuci tangan, kemudian kita mandi dan ganti baju. Itu harus. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kita tetap disarankan untuk tinggal di rumah. Jadi memang kalau kita memang ada kegiatan di luar rumah, kita memang harus mengikuti protokol COVID-19. Boleh berkegiatan di luar rumah, tetap menggunakan protokol COVID-19. Yang selanjutnya ke-11, bersihkan handphone, kacamata, kemudian alat-alat olahraga atau tas yang habis kita pakai, sepatu, itu dengan desinfektan. Caranya gampang, kita tinggal semprotkan saja, kemudian kita biarkan 5-10 menit, kemudian baru kita lap ya. Yang ke-12 selanjutnya, konsumsi gizi seimbang dan aktivitas fisik selama 30 menit. Sekarang adik-adik karena di masa tidak sekolahnya online, jangan dianggap hanya boleh tidur, mainan HP, tapi tetap harus ada aktivitas fisik selama 30 menit. Boleh adik-adik jalan-jalan, boleh, mungkin tidak dianjurkan ke mall ya, boleh jalan-jalan, tapi tetap memakai masker gitu ya. Jangan bersentuhan secara fisik, tidak perlu bersalaman gitu ya. Saling menyapa tetap. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya hindari kontak fisik yang dimaksud seperti tadi. Tidak perlu bersalaman. Kita cukup saling menyapa, saling senyum, sudah lebih dari cukup untuk menghindari kontak dengan COVID-19. Yang ke-14, balita dan lansia diusahakan di rumah saja. Diusahakan, tetapi kalau memang ada kegiatan di luar, tetap kita pakai protokol COVID-19. Dan yang terakhir ya, kalau bisa transaksi menggunakan pembiayaan non tunai. Tapi kalau memang tidak ada, adik-adik habis menerima kembalian atau habis membayar memakai uang tunai, usahakan langsung memakai desinfektan untuk menghindari penempelan virus COVID-19 dari mata uang ke tangan kita. Kalau adik-adik belum jelas atau ada tambahan, silahkan nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya.
Udah cukup ya adik-adik ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yeni Farida mengucapkan selamat menuju new normal. Terima kasih.